Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kehadiratnya atas segala limpahan rahmatnya dan ma'unahnya, pertolongannya, sehingga kita bisa berjumpa. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya tadi ragu bisa sampai di masjid kita ini. Saya pulang pergi tadi pagi ke Manado, memberikan orasi ilmiah pada wisuda di situ. Datang ceramah, balik lagi, alhamdulillah. Jadi semua ada kemudahan. Marilah kita bersyukur dan sekaligus memohon kepada Allah agar kita diberikan ma'rifah, dibukakan pintu hati kita, dicerahkan hati kita, dijernihkan pikiran kita, dilembutkan hati kita, diberikan keluarga sakinah, dilapangkan jalannya kita di surga, husnul khatimah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu bapak sekalian, malam ini malam Jumat. Malam ini insyaallah kita ingin memperoleh berkahnya. Saya ingin mengawali dengan mengingatkan kita semuanya bahwa mari kita mengistimewakan malam Jumat. Kita lebih cepat tidur jam 11, jam 12 ya. Kemudian kita bangun jam 2, jam 2.30. Baru kita membuka lembaran-lembaran pelajaran kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting pada salat tahajud kita nanti insyaallah menambah dialog kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya berdialog di dalam salat? Kalau kita menghayati bacaan-bacaan salat kita, termasuk bacaan surah Al-Fatihah itu Bapak Ibu sekalian, maka sesungguhnya itu bacaan demi bacaan sebetulnya itu dialog kita dengan Tuhan. Jadi Allahu Akbar. Ya. Sudah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita pada waktu takbiratul ihram itu hadirkan Tuhan di depan kita. Kata Rasulullah, anta'budullaha ka'annaka tarahu. Betul-betul hadirkan Tuhan di hadapan kita. Jangan memvisualisasikan Tuhan dalam bentuknya seperti apa akan hadir. Pokoknya kita akan hadirkan Tuhan. Ketika kita takbir, doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, di pertengahannya ada kata-kata iyyaka na'budu. Hanya Engkaulah yang kami sembah. Bukan hanya Dialah yang kami sembah, hanya Engkaulah yang kami sembah. Rasakan getaran-getaran batin kita di situ Bapak Ibu sekalian. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkau telah tempat kami memohon pertolongan. Itu dialog di situ. Tidak pernah ada lawan dialognya Tuhan yang dikecewakan Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Sekotor apapun seseorang itu, Tuhan pasti menjawab permintaan hambanya. Bukan orang seperti saya yang akan diajak berdialog.
Iblis pun Tuhan mengajaknya berdialog. Ya. Mayyamna'uka an tasjud. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada Adam? Iblis. Ya, aku diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Dialognya berkali-kali itu dalam Quran itu. Apalagi yang kamu minta? Saya mohon agar saya dipanjangkan umurku seusia anak manusia itu sendiri. Innaka laminal mundarin. Oke, saya terima permintaanmu. Kamu akan saya beri kesempatan hidup sampai usia anak manusia di bumi ini. Pada saat selesai berdialog, coba lihat kurang ngajarnya iblis tuh. Ya, aku bersumpah, aku pasti akan menggoda anak cucu Adam. Illa min ibadikal mukhlasun, kecuali hambamu yang mukhlas. Saya pernah jelaskan ini, bukan kecuali hambamu yang mukhlis. Mukhlas di atasnya mukhlis. Mukhlis itu ikhlas pemula. Kalau mukhlas khawas. Ya. Ikhlas menerima apapun yang datang dari Tuhan, termasuk musibah, penderitaan dan kekecewaan. Kalau mukhlis hanya mensyukuri nikmat Allah, tapi tidak kepada musibah. Nah, mukhlas tidak ada bedanya musibah dengan kenikmatan, dua-duanya disyukuri. Nah, itu dia. Wa qalilun min ibadiyas syakur, memang hanya sedikit di antara hambaku yang sampai ke tingkat syakur, yang banyak itu syukur. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum lebih lanjut, saya ingin mengingatkan kembali pelajaran dasar kita dulu waktu pertama-pertama. Jangan pernah kita banyak berharap akan bisa menemukan sesuatu di dalam sholat kita kalau sholat kita itu tidak diantar dengan wudu yang baik. Ada 3-4 macam wudu. Ya. Ada yang disebut dengan wudu fikhi, membasuh daerah-daerah tertentu yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak menunaikan ibadah salat, hendaklah kalian berwudu dalam bentuk membasuh air muka, mencuci bukan membasuh. Faghsilu, ghasala mencuci. Tidak boleh ada pori-pori yang tidak tersentuh air wudu, karena katanya dalam Quran itu faghsilu bukan wamsahu. Kalau masaha tidak perlu mandi keramas. Semua batang rambut harus dicuci dengan air, tidak. Karena redaksinya Quran, masaha cukup mengusap saja. Kalau ghasala itu harus dicuci beneran. Ya. Kemudian diusap tidak bisa dengan pancuran begitu tanpa menggosoknya. Itu fikih itu. Tangan kita sampai siku, jangan sampai enggak basah sikunya. Menurut ulama fikih tidak sawat wudunya orang kalau anggota badan wudunya itu, anggota badan yang harusnya dibasuh tidak basah air. Sampai kepada, mohon maaf, kuku yang kotor itu harus tersentuh semua air di situ. Dari sinilah kuteks yang bisa menghalangi masuknya air ke pori-pori, itu bisa membatalkan wudu. Sudah selesai waktu kita bergaya di masa muda, ibu bapak. Masa sudah punya cucu masih mau pakai kuteks merah-merahan itu? Ya, itu sejarahnya kuteks itu hanya tanda bagi orang yang menstruasi.
Oh itu jangan didekati, sedang mens. Tandanya apa? Ada merah-merah di jari-jari tangannya. Itu antropologinya kuteks tuh. Ya. Tangan sampai siku, ya. Kepala sampai sebatas usap jari-jari tangan, kemudian kaki harus juga dibasah, dibersihkan. Nah itu wudunya fikih. Ada lagi wudu tarekat. Nah, oleh karena yang akan dibasuh air wudu itu adalah semua organ tubuh yang paling sering berdosa, mulai dari muka tuh. Muka itu kan menghimpun mata di situ. Ya, al-ainaini az-zani tuhuma an-nazar. Perbuatan zinanya mata itu melihat yang haram. Jadi cepat palingkan mukanya kalau melihat sesuatu yang haram. Misalnya melihat aurat tidak sengaja orang lain. Aurat itu selain muka dan telapak tangan untuk perempuan, laki dada dan sampai lututnya. Jangan dipelototin. Nah, memang ada hadisnya, pandangan pertama itu bonus. Tapi jangan menancapkan di situ. Mumpung ini bonus, jangan berkedip. Nah, tidak bisa. Harus segera memalingkan. Kalau iman bekerja di dalam badan Bapak Ibu, dalam dada, benar-benar itu seperti ada yang memaksa muka ini, palingkan mukamu. Selama belum ada yang memaksa kita memalingkan pandangan, kita belum ada yang menjaga. Malaikat penjaga itu kalau kita sangat bersahabat, dia yang seperti dia menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan dari gigitan semut masuk di pori-pori, masuk di lubang-lubang. Ya, malaikat itu juga sampai kepada memalingkan muka orang, sampai negur. Kadang-kadang tuh kalau orang sudah sensitif, pukul-pukul bahunya orang. Loh, kok nggak ada orang? Kita tuh ada 4 pengawal, 2 malaikat, 2 jin. Ya, ini Al-Quran. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun di sini. Tambah 2 jin juga. Nah, kaki juga seperti itu. Jadi kita sudah tahu bahwa wudunya fikih, wudunya tarekat, membasuh daerah yang paling sering berdosa. Kaki setiap hari melangkah kemana itu kaki itu, maka harus dibersihkan. Tangan apa yang pernah diraba, apa yang pernah ditandatangani tangan itu wudu tarekat. Pada saat kita menghayati itu semuanya, maka kita akan insya Allah ada efek pencerahannya. Nah, nanti masih ada satu lagi, wudu hakikat. Ini sangat penting. Kita dengarkan setelah azan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita teruskan. Tadi ada wudu fikih, wudu tarekat, wudu hakikat, tambah lagi wudu neurologi, sains. Wudu fikih tadi sudah jelaskan, tapi itu kan ada sunat-sunat wudunya juga. Menghadap ke kiblat, yang bisa. Kalau di rumahnya memang sudah terlanjur kerannya seperti itu, jangan menyusahkan lah. Tapi kalau memang rumahnya belum dibikin tempat wudunya atau bisa dirubah, usahakan bikin tempat wudu menghadap ke kiblat. Ada kerannya 2, satu yang di sebelah kamar menghadap ke utara, yang satunya itu menghadap ke barat. Cari keran yang menghadap ke barat. Ya. Kayak tempat wudhu kita di bawah itu sudah bagus tuh, menghadap ke barat. Disunatkan menghadap ke kiblat pada saat kita berwudu.
disunatkan membasuh 3 kali, disunatkan tidak bercakap-cakap selama berwudu, disunatkan berdoa sebelum, sedang, dan sesudah berwudu. Doa menjelang wudu, niat ya. Sedang wudu, ada kan itu doa-doanya membasuh tangan, berkumur-kumur, mencuci muka, kaki. Doa sesudah wudu, bahkan ada doa sholat sunat wudu 2 rakaat kalau ada waktu. Ya, itu fikhnya. Tarekatnya jangan ada kata-kata duniawi antara tempat wudu dan tempat sholat. Boleh ada ucapan, tapi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, itu aja. Jangan melakukan mengucapkan sesuatu yang bohong, memaki-maki, membicarakan aib orang lain. Itu energinya wudu itu habis, sehingga tidak mampu kita mengantar kita itu untuk salat khusyuk. Ya, itu sunnah wudu. Sampai nanti salat. Kemudian wudu secara tariqah. Bayangkan bahwa semua organ tubuh yang dibasuh pada waktu berwudu, organ yang selalu berdosa. Tangan kita suka nandatangani yang macam-macam, paraf. Ya, suka ngambil punya orang. Suka berdosa lah. Kaki pergi kemana-mana kita nggak pernah bersih. Ya. Mata, telinga, penciuman, makanan, minuman. Nah, itu masuk kita lebih hakikat lagi di situ, yaitu tarekahnya. Nah, sekarang wudu secara hakikat. Ini lebih dalam lagi Bapak Ibu. Karena kita tidak hanya membayangkan muka yang dibasuh itu. Famsahu faghsilu wujuhakum, itu tempat daerah yang suka berdosa. Tapi wudunya ahli hakikat itu dia tidak lagi memperhatikan itu semua, karena itu sudah langganannya selama ini. Yang dia bayangkan bahwa membasuh muka ini untuk membersihkan aurah, untuk mengenali seseorang itu. Wajahnya kan paling tampak Bapak Ibu. Tangan sama banyak, tapi muka ini tidak ada yang sama, hampir nggak ada yang sama. Sekalipun kembaran masih bisa ada pembedaan di situ. Iya. Kemudian mencuci kepala, bukan kepalanya itu yang harus dicuci saja ya, bukan saja kepalanya, tapi hakikat kepala itu sesungguhnya ialah tempat untuk tersimpannya pikiran-pikiran di situ. Jadi isi kepalanya itu yang harus dibersihkan, yaitu pikiran kita yang harus dipikirkan. Kalau selama ini kita sering berpikiran kotor, ya, dipengaruhi oleh nafsu birahi, sehingga macam-macam hayalannya, menghayalkan punya orang yang bukan muhrimnya, itu perlu dibersihkan. Mengincar haknya orang yang bukan miliknya perlu dibersihkan. Jadi mencuci kepala di situ bukan sekadar kepala fisik, tapi isinya kepala fisik itu dalam bentuk pikiran ini yang harus dijernihkan oleh berkah air wudhu itu sendiri. Tangan bukan saja karena tangan ini suka berdosa, suka pegang yang bukan haknya, suka tanda tangan dan suka menempel, suka nunjuk. Tapi tangan ini di dalam Al-Quran bisa juga diartikan secara majasi, yaitu power. Kekuasaan yang kita miliki, kewenangan yang kita miliki, itu pun juga harus dibersihkan, simboliknya tangan ini. Subhanallah Bapak. Kaki, ya,
Wudhu tarekatnya karena kaki ini suka gentayangan kemana-mana, nggak tahu mau kemana. Dia siapa yang dikunjungi. Tapi kaki ini juga rijal, apa ya? Itu juga melambangkan pendirian kita. Pendirian ini yang harus bersih juga. Kalau orang nggak punya pendirian, itu nggak ada harga dirinya, Bapak Ibu sekalian. Kemana angin bertiup, di situ dia pergi. Orang yang seperti ini pelimplang. Orang yang seperti ini sulit khusyuk dalam salatnya. Kenapa? Ya, nggak punya pendirian. Supaya pendirian kita itu sehat, pendirian kita itu kokoh, maka kita harus bersihkan dengan air wudhu. Ya Allah, tangguhkanlah pendirian kami. Sabbit qalbi, sabbit rijli ala dinika. Tangguhkanlah pendirian kami di atas rel siratal mustaqim. Jangan tergelincir melulu setiap hari. Malam hari dia istighfar, nangis-nangis. Matahari terbit tergelincir lagi. Gitu aja kerjaannya. Malam menyesal lagi, nangis lagi. Siang lagi tergelincir lagi. Itu kakinya tidak bersih. Kita ingin wudhu hakikat ini menangguhkan pendirian kita. Katakan tidak terhadap dosa maksiat, katakan iya terhadap kebaikan dan kemaslahatan. Jangan main-main terhadap air wudhu, karena air itu bisa memberikan energi. Itu shock terapi untuk berubah. Nah, wudhu neurologinya sudah pernah kita bahas, Profesor Dr. Baron Omar Ehrenfels yang menulis satu buku yang sangat ilmiah, bahwa ternyata pusat saraf itu tersimpul di dalam 3 tempat: muka, tangan, kaki. Iya. Ini harus dibasuh dengan air segar. Sama dengan hadis Nabi, jangan membasuh air hangat. Jadi kalau kita berwudu, ya jangan pakai air hangat. Kecuali kalau sangat dingin, di musim dingin. Kalau kita di negara orang dingin itu ya, kayak air es, itu bisa mendatangkan penyakit, maka itu boleh dihangat-hangatkan sampai batas normal kita ya. Itu baru bisa berwudu. Nah, tapi kalangan sufi dia tidak mau memanaskan air dingin. Bahkan ada dalam buku pernah saya baca waktu masih di pondok pesantren itu, begitu setianya terhadap fikih. Ada 2 orang tuh ulama tasawuf harus mandi junub, tidak mau memanaskan air. Air batu es itu dipecah kemudian sampai cair baru dia mandikan. Berani kamu memperoleh kenikmatan, kamu juga harus menebus dengan kedinginan air sini. Saya kira kita juga tidak perlu seperti itu, Bapak Ibu. Nanti mandi seperti itu nggak bisa ke masjid, nggak bisa pergi ke pekerjaan, mudaratnya lebih besar. Terlalu egois nanti kita beragama seperti itu, demi untuk dirinya sendiri, tapi keluarganya nggak makan, kantornya nggak jalan. Kenapa? Sakit. Kenapa sakit? Mandi dengan batu es. Tidak bisa. Ya, jadi beragama juga harus pakai rasio. Tetapi jangan rasio minded. Nah itu. Jadi organ tubuh yang harus dibasuh berwudu menurut Profesor Ehrenfels, ini juga pernah dibahas dalam disertasinya Dr. Haji Muhammad Ramali, salah seorang pendiri Yarsi, kedokteran Yarsi. Tuh ada bukunya tuh, disertasi malah. Jadi wudu itu kenapa itu yang harus dibasuh? Subhanallah, karena pusat-pusat saraf manusia itu tersimpul di daerah yang dibasuhi air wudu. Dengan membasuh pusat kesadaran itu,
maka tingkat konsentrasi itu gampang pulih. Jadi bisa menurunkan gelombang otak dari beta turun ke alfa. Selama kita itu dalam posisi beta, tidak bisa khusyuk dalam sholat. Kenapa? Pikirannya terlalu liar, terlalu cerdas, sehingga Allahu Akbar kemana-mana pikirannya gentayangan. Tapi dengan adanya shock terapi membasuhi air pusat kesadaran itu, maka gelombang otak itu akan lamban, sehingga dengan demikian kita bisa gampang khusyuk di situ. Mengapa kalau tengah malam kita dianjurkan sholat dan lebih khusyuk? Karena kita berada pada posisi alfa. Salah sedikit bisa theta di situ, antara tidur dan tidak. Tapi kalau siang bolong, kita dalam posisi beta. Nah, ada beta, ada alfa, ada theta, ada delta. Delta itu ngorok tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, wudu ada wudu syariah atau wudu fikih, wudu tarekat, kemudian wudu hakikat, wudu psikologis, neurologis, ya kan. Nah, luar biasa kan wudu itu. Kemudian masuk lagi ke salat, khusus untuk salat tahajud Bapak Ibu. Itu paling gampang. Nah, salat tahajudlah di tempat yang biasa kita tempati salat. Jangan salat tahajud di atas ranjang. Alasannya takut pergi ke sana. Kalau kita masih takut sama jin, setan, berarti masih kita lebih takut terhadap mereka daripada Tuhan. Kalau orang sudah khusyuk, dia nggak takut siapapun. Nah, kalau perlu matikan lampu itu lebih syahdu salat itu. Lebih asyik itu salat itu kalau gelap-gelapan. Nah. Kemudian Ibu Bapak, salatlah di tempat biasa saya sebutkan dengan istilah khanqa. Khanqa itu ada suatu tempat khusus, mungkin di sela-sela lemari, di samping lemari. Kalau rumahnya kecil, kalau ada rumahnya besar, ada musala khusus. Musala dalam rumah itu khanqa. Jangan injak sepatu tempat itu. Jangan masukkan barang najis di tempat itu. Kalau perlu jangan main-main, anak-anak kecil bisa kencing di tempat itu. Pokoknya itu adalah masjid di dalam rumah. Disitulah kita menengadah ke langit, sujud ke bawah. Ya. Tempat-tempat musala dalam rumah itu ada Qur'annya, ada mukernahnya, ada tasbihnya, ada buku-buku doanya. Ya. Ada sajadah. Kalau kita meniru para sufi, jangan diistimewakan. Misalnya sampai di bawahnya kasur, tambah karpet, tambah sajadah pakai busa. Wah, enak dipakai tidur itu. Ya. Umar bin Abdul Aziz yang terkenal itu, pemimpin di Golden Age, 3 tahun menjadi khalifah. Dia matikan lampu kalau keluarga dekatnya atau keluarganya yang bertamu. Lampu ini minyak negara, tidak boleh dipakai kepentingan pribadi. Saya betul-betul terkagum-kagum Umar bin Abdul Aziz ini. Dia ketok pintu, siapa? Anaknya. Ya. Bayangkan dia berkantor sampai malam tuh di kantornya itu.
Loh, ayah kok kenapa mematikan lampunya? Lampu ini nak, minyaknya negara yang beli. Sedangkan urusan kita adalah urusan keluarga. Kita matikan dulu. Anaknya pergi baru dia nyalakan kembali lampunya. Bayangkan. Sekarang ini, mohon maaf, rumah jabatan itu dipakai untuk bisnis keluarga, rapat-rapat, macam-macam lah. Ada urusan pribadi, kolega, partai, dan sebagainya. Malah nggak dipakai untuk urusan negara, padahal itu uang, mulai listriknya, pembantunya, makanannya, bola lampunya, A sampai Z itu negara yang bayar. Pertanggungjawabannya di akhirat itu bagaimana? Ya. Daripada lampu negara dipakai untuk kepentingan pribadi, lebih baik rumah pribadi dipakai untuk menjamu urusan negara. Itu hitung-hitung pahala. Ya. Ngeri Bapak Ibu sekalian. Saya alhamdulillah sudah hampir 10 tahun jadi pejabat, nggak pernah memakai rumah dinas. Ada di Menteng situ, dekat rumahnya Pak Saiful. Tapi nggak pernah pakai. Saya takut. Ya. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah mau menggunakan sajadah. Aku lebih suka mencium tegel tanah. Ya. Kita sudah di atas sajadah, ada sajadah. Kecuali kalau sakit Bapak Ibu, reumatik itu kan memang kalau pakai tegel langsung, mana dingin, mana sakit tulang-tulang, bisa-bisa rakaatnya didiskon. Sakit semua ngilu. Tapi jangan membiasakan diri kita menggunakan sajadah tebal. Ini normal ini. Ya. Kecuali kita dalam keadaan sakit. Itu ada alasan. Sesekali Bapak Ibu sekalian kita sujud pakai semen, tanpa sajadah. Cium tanah itu langsung tuh. Wali Songo di gua-gua nggak pernah bawa sajadah. Iya. Tapi sekali lagi, kecuali kalau kita memang tidak bisa khusyuk tanpa sajadah, ini kotor nggak ini? Kan itu juga, kalau itu alasannya boleh. Kalau perlu bawa sajadahnya sendiri Bapak Ibu. Daripada sajadah itu nggak tahu ujung pangkal dari mana asal usulnya. Sebaiknya pakaian sholat itu kita beli sendiri, keringat kita sendiri Bapak Ibu. Kita jangan membiasakan pakai sajadah pemberian, sajadah hadiah lebaran. Dari mana? Dari rekanan, dari relasinya. Walaupun niatnya bagus, tapi uang beli sajadah itu apa? Dari mana dan niatnya apa? Ya. Dan yang paling penting Bapak Ibu sekalian, itu jangan sampai mengkonsumsi makanan atau minuman dari yang haram. Ada kama qala Nabi SAW, itu 40 hari sholatnya enggak diterima. Jadi ada beberapa kali kesempatan itu, malam ini kita pergi ke rumahnya dukun, dukun-dukun ramal itu, ya, paranormal. Malam ini kita pergi ke rumah itu, kata Rasulullah itu hadis sahih, 40 hari berturut-turut salatnya enggak diterima. Iya.
Padahal Al-Quran surah Al-Isra mengatakan begini, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Itu ada tafdiliyah di situ. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk. Ya, coba. Kita akan datang ke sana biasanya karena minta petunjuk. Quran menurut Allah, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk. Aqwam itu lebih kuat daripada dukun. Jadi percayakanlah nasibnya terhadap Quran untuk membimbing hidupnya, itu lebih kuat daripada dukun. Lain kalau ustadz, lain kalau mursyid, lain kalau orang-orang yang memang punya ilmu untuk memberikan bimbingan spiritual. Kita akan bisa membedakan, oh ini dukun, ini ustadz. Kalau ustadznya merangkap jadi dukun, nah itu saya nggak tahu. Iya. Tapi insya Allah kalau orang bekerja secara ustadz, kiai, tidak akan pernah meminta bayaran. Kalau ada ustadz yang minta bayaran pada saat konsultasi, rasanya kok nggak pas. Saya tidak ingin mengatakan jangan pergi ke situ lagi, tapi hemat saya, Nabi tidak pernah meminta upah pada saat ada sahabatnya berkonsultasi. Bersyukur seorang ustadz itu kalau ada orang yang mau konsultasi terhadap dirinya, itu artinya orang itu melihat dirinya punya sesuatu untuk bisa diberi. Itu sedekah itu. Jangan pilih-pilih tempat. Oh, saya mau ke Sunda Kelapa, nggak mau ke tempat yang lain. Kenapa? Amplopnya tebal. Nah, itu amplop mata. Kecuali kalau itu rutin, misalnya kan memang jadwal kita seperti ini. Ada yang minta, oh enggak. Ya. Tadi di Manado banyak jemaah dan lain-lain minta, tidak, malam ini saya punya jadwal rutin. Saya kadang-kadang lebih baik meninggalkan yang lain ketimbang di Sunda Kelapa. Saya takut tidak didoakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Ya. Karena saya tahu bahwa ibu-ibu dan bapak mau datang di pengajian kita di sini. Ya. Bayangkan dalam pikiran saya, benak saya, ada teman dari Bogor, dari melawan banjir, naik perahu datang ke sini loh Bapak Ibu. Tiba-tiba, mana Pak Nasr? Nggak datang. Itu kebayang Bapak Ibu sekalian, kecewanya kayak apa? Kalau 10 orang seperti itu, 10 orang kecewa, sama-sama dikecewakan dalam detik bersamaan, 40 orang yang bertepatan kecewa terhadap seseorang, itu bala bisa menimpa orang itu. Ada orang naik motor, knalpotnya seringannya dibuka tuh, 40 rumah yang dilewati semua menyumpahi orang naik motor itu, di ujung sana nabrak tiang listrik, mati. Jadi jangan sampai didoakan negatif oleh 40 orang seketika, itu kena tuh spontan. Tapi sebaliknya juga kalau didoakan bersamaan 40 orang ke atas, itu juga sangat mujarab tuh. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, tadi atau setiap saat kita di sini kan saling mendoakan. Ada anaknya mau ujian, jangan mengatakan masa itu juga mau didoakan, gak apa-apa. Kalau kita mau juga ajukan namanya ke sini, itu bagus. Kan sekaligus satu Al-Fatihah untuk semuanya, gak apa-apa. Dan kalau Allah mengabulkan semuanya itu, Masya Allah. Ya, ini jam 8 lewat ini Bapak Ibu sekalian. Ini belum masuk ke materi ini. Iya.
Saya ingin tadi membedakan antara surga di dunia dan surga di akhirat. Kita sering menganggap bahwa surga itu hanya adanya di akhirat sana, padahal dalam pandangan tasawuf, saya ulangi, dalam pandangan tasawuf, surga itu, neraka itu sudah ada sejak di dunia ini. Ya, mungkin ya Jumat depan lah, insya malam Jumat depan kita lanjutkan. Saya kasihan teman-teman yang jauh rumahnya, larut malam, busnya tidak ada lagi. Dan baiklah, pada malam Jumat ini saya kembali mengingatkan kepada kita semua, tingkatkan dialog spiritualnya dengan Tuhan. Tanpa pernah membayangkan Tuhan seperti apa wajahnya, jangan Bapak Ibu. Pada saat kita melantungkan bacaan Al-Quran, ingat Tuhan di situ, pasti menangis. Ya. Tanda-tanda orang yang sudah dekat, sangat dekat dengan jalur-jalur seperti ini, pokoknya sensitif telinganya, sensitif matanya, sensitif kalbunya, gampang nangis mendengarkan nama-nama Tuhan, Nabi, berlinang air matanya. Melihat alam, ayat, melihat Quran, nangis. Hatinya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, udah mendengarkan suara azan, selalu terharu, sehingga tidak ada 2-3 jam berlalu tanpa air mata. Maka itu para sufi, ada yang kelihatan tulang belulangnya di sini Bapak Ibu sekalian, air mata. Saya nggak tahu kenapa. Dan dalam Quran itu banyak sekali menceritakan air mata. Ya. Air mata, air mata tobat itu nanti yang memadamkan api neraka. Air mata kerinduan terhadap Tuhan itu yang melicinkan orang masuk surga. Tidak gampang orang menangis. Tapi jangan bersedih mata yang tidak pernah menangis. Mungkin belum, maka kita harus mencari terus. Tapi insya Allah bagi air mata yang selalu terharu pada saat nama-nama tertentu, Asmaul Husna misalnya disebutkan, atau mendengarkan suara-suara azan ngaji, ya, pada saat matanya menyaksikan ketakjuban, sesuatu yang menyedihkan, lihat korban banjir nangis, ya, lihat orang durhaka nangis juga. Ya Allah, kok kenapa hamba-Mu durhaka seperti itu? Hatinya terenyuh, nangis. Ya, bersyukurlah bagi orang yang basah, selalu membasahi hatinya dengan air mata. Dan Nabi suka menangis. Bapak Ibu sekalian, semoga ada manfaatnya dan berkahnya untuk kita semuanya. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah kepada junjungan kita dan kedua orang tua kita, seluruh guru-guru kita yang pernah berjasa. Semoga kita mendapatkan berkah darinya. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.